Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Andeva TV. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang dasar keuangan atau basic triangle bersama dengan Kak Insan Fauji. Halo, saya Insan Fauji. Profesi saat ini saya sebagai buruh pabrik tekstil di salah satu perusahaan swasta di Kota Cimahi. Oh ya, kakak mulai tertarik atau belajar keuangan dari kapan sih? Aku mulai tertarik soal keuangan itu sekitar September 2018. Jadi belum lama sih, karena emang mulai dari belajar otodidak, nyari-nyari ilmu di Instagram, akhirnya ikut kelas yang emang lumayan sih harganya saat itu, mikir beberapa kali, dan akhirnya setelah dari kelas itu ngerasa impact-nya cukup besar untuk keuangan saya, ya ikut-ikut lagi kelas online, kelas offline, dan dari baca-baca buku sih. Awal atau dasar hal yang kakak pelajari tentang keuangan apa sih? Awal atau dasar tentang keuangan yang saya pelajari itu pastinya sih dari basic triangle sih, itu dasarnya banget. Ada risk profile, ada currency financial statement, sama ada goal. Itu harus dari dasarnya itu yang harus ngerti ya. Boleh Kak Insan jelasin tentang ketiga itu, tentang basic triangle? Boleh banget dong. Jadi basic triangle ini itu kita bicaranya nih, karena kan rules ya, dia itu bentuknya segitiga kan. Ada risk profile. Si risk profile ini itu kadang kita sebagai awalnya sih, aku sendiri sih ketika waktu awam banget belum belajar tentang risk profile ini, nyangkanya bahwa diri aku tuh konservatif, moderat, agresif atau seperti itu. Tetapi ketika dipelajari mendalam itu, ternyata risk profile itu nggak hanya membicarakan hal tersebut, tapi itu juga benar. Itu benar, tapi ada hal lain yang harus diperhatikan, karena kalau kita hanya mempelajari kita itu konservatif, moderat, agresif, itu lebih kepada risk appetite, jadi pengetahuan atau kita pernah atau tidaknya mencoba untuk membeli investasi tersebut atau produk keuangan tersebut. Tapi risk profile di sini lebih kepada antara kerjaan kita itu apa, tanggungan kita itu berapa banyak, itu diri kita kah, ada keluarga kita kah, terus resiko pekerjaannya, pengetahuan kita tentang keuangan, itu masuknya ke risk profile. Sedangkan tentang currency finansial ini kita berbicaranya bagaimana kita mengatur si keuangan kita, posisi keuangan kita itu ada di mana, itu baik dari aset kita itu ada apa aja sih, aset lancarnya berapa, aset gunanya berapa, aset investasinya berapa, dan beban utangnya berapa. Itu harus dibandingin antara aset dengan beban utang. Terus cash flow kita bagaimana, terus kita buat budget plan. Pasti semua orang udah punya budget plan, cuma dia nggak ngerti ngelompokinnya gitu. Pengeluaran pasti udah ada di list. Goal itu setiap orang pasti beda goalnya, karena setiap orang pasti punya tujuan hidupnya masing-masing. Goal di sini ya bisa kita pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen ibadah, ataupun liburan kemana, itu termasuknya goal, dan itu bisa dicetaknya melalui produk-produk investasi ataupun produk keuangan lainnya. Seperti itu sih Kak. Bisa contohin satu kasus gak Kak yang memakai rules basic triangle? Contoh kasus, karena kalau bicara soal basic triangle berarti kan setiap orang tuh beda gitu, setiap individu beda, nggak bisa disamain. Contoh kasus risk profile beda-beda, misalnya kayak mahasiswa, pasti dia risk profile-nya lebih enak dong ya, dia hanya diri dia sendiri, terus mana profil dia ditanggung pula sama orang tuanya, yang kan, kalau yang mahasiswa atau yang sekolah. Terus misalkan kalau kayak Kak Anissa nih, udah nggak kuliah kan, udah nggak sekolah, statusnya di sini misalkan belum nikah, berarti risk profile-nya itu diri kita sendiri dan orang tua kita. Beda halnya lagi nanti buat orang-orang di luar sana, buat kakak-kakaknya yang udah nikah nih, berarti risk profile-nya itu nanti kita harus nggak hanya melihat diri kita sendiri Kak, tapi kita lihat, misalkan kalau saya lihat istrinya seperti apa, atau lihat suaminya seperti apa, punya anaknya berapa banyak. Udah gitu kita lihat dari sisi profil orang tua dari sang istri, orang tua dari sang suami juga, itu harus kita lihat series profilnya seperti itu. Nah, itu kita baru satu poin, hanya melihat dari sisi kitanya sendiri, belum dari sisi pekerjaan kita bagaimana, pekerjaannya suami atau istri juga bagaimana, dan orang tua nih, kita masuknya sandwich generation atau bukan. Nah,
Karena beda-beda kan risk profile-nya. Bisa jadi saya dengan Kak Anissa sama-sama single, tapi di sini bisa jadi saya sandwich generation, Kak Anissa enggak. Itu juga udah beda lagi nih risk profile-nya. Makanya di sini tuh setiap individu itu unik gitu, risk profile-nya itu pasti beda. Makanya kalau ketika ada orang yang bilang bahwa risk profile kita konservatif, moderat, atau agresif, itu nggak salah, tapi itu juga nggak tepat. Jadi risk profile itu keseluruhan, baik profil kita sendiri, itu pekerjaan, usia, keluarga, serta pengetahuan kita tentang produk keuangannya itu sendiri gitu sih Kak kalau soal risk profile. Nah, tadi kan contoh dari risk profile atau risiko profil setiap individu itu berbeda. Kalau misalnya dari sisi current financial statement gimana Kak? Untuk financial statement pasti itu beda-beda juga ya. Jadi gini, analoginya kita ambil yang paling gampang itu, kenapa sih kita itu harus tahu posisi keuangan kita? Bahasa gampangnya itu sih, posisi keuangan kita. Kenapa harus tahu? Karena kita nggak akan tahu nih mau ngambil kebijakan atau keputusan apa ke depannya tanpa tahu posisi keuangan kita seperti apa. Jadi posisi keuangan di sini, analoginya kayak gini, kita mau pergi ke suatu tempat tanpa tahu petanya, terus kita nyasar nih. Udah nyasar, kita nggak tahu nyasarnya di mana Kak. Misalkan gini, aku mau pergi ke gedung sate, keluar dari gerbang tol Pasteur, harusnya naik flyover, malah lewat bawah. Akhirnya diam di depan rumah sakit Hasan Sadikin. Tapi saya sendiri nggak tahu bahwa saya itu diam di depan rumah sakit Hasan Sadikin. Percuma saya menelpon teman saya, halo Kanis, aku nyasar mau ke gedung sate. Ketika Nisa tanya posisi Nisa di mana, aduh, aku nggak tahu posisinya di mana, ya nggak. Caranya pakai apa biar kita tahu kalau nyasar? Gampang kan? Pakai Google Map juga kita tahu. Oh, ternyata posisi aku ada di depan rumah sakit Hasan Sadikin. Otomatis kita gampang kan mengarahkannya untuk ke gedung sate. Tinggal putar balik, naik flyover, jadi. Nah, sama halnya dengan si keuangan ini. Kalau kita nggak tahu posisi keuangan kita di mana, ya kita bingung mau ngapain ke depannya. Karena setiap orang beda. Satu gini, ada orang dengan pendapatannya itu misalkan ya kayak saya, gak jojo amat lah dari UMR Kota Cimahi. Bisa jadi orang-orang tuh beda. Misalkan dia pendapatannya itu masih bisa saving, ya kan? Jadi antara pengeluaran dengan pendapatan masih lebih kecil si pengeluarannya. Itu tipe 1 tuh, dia masih bisa. Tipe yang kedua udah nggak bisa saving sama sekali. Jadi antara pendapatannya misalkan 5 juta, pengeluarannya juga udah 5 juta, dan itu semuanya primer, udah nggak bisa dipangkas lagi. Ada tipe ketiga nih, pendapatannya sama-sama 5 juta atau bahkan lebih besar nih 8 juta, tapi sama-sama nggak bisa saving juga, gitu kan, kaum hedon tuh. Nah itu bisa jadi kayak gitu, pada pendapatan dia 8 juta, tinggal di tempat yang sama, ternyata nggak bisa saving juga. Jadi ada 3, ada yang emang dia pendapatannya lebih besar dibanding pengeluaran, ada pendapatan dan pengeluarannya itu udah sama-sama gitu kan. Ada yang ketiga itu pendapatannya besar tapi nggak bisa saving karena pengeluarannya saking banyak, ternyata itu sekunder yang banyaknya, dan itu harus dicari tahu, nyari tahunya di mana. Ya kita pakai cash flow. Nah dari cash flow itu kita bisa tahu loh kita itu masuknya ke yang mana. Untuk membuat cash flow itu beda-beda sih Kak. Jadi tergantung orangnya, ada yang ngebagi 4, ada yang ngebagi 3 gitu kan. Ada yang ngebagi, kalau saya ngebagi 6 kebetulan. Misalnya yang ngebagi 3 biasanya ada orang yang kayak gini, saving, living, giving. Gak apa-apa kalau dia mau ngebagi 3 seperti memang dia enaknya seperti itu kan. Ada orang yang ngebaginya 4, dia ngebagi ngeluarin dulu deh kebutuhan wajibnya apa Kak, gitu kan, kebutuhan wajib. Udah gitu dia mengeluarkan juga untuk primernya apa aja, sekundernya apa aja, savingnya apa aja, jadinya 4. Kalau saya 6 kebetulan. Jadi saya udah dikelompokkan asalnya 4, dikelompok-kelompokkan lagi nih. Jadi saya ngeluarin 1 sedekah, zakat. Nah untuk zakat ini ya tergantung ya. Kalau untuk kita yang muslim kan kita udah tahu 2,5%. Tapi kan untuk yang non muslim ada perpuluhan itu 10%. Terus kalau aku nih yang keduanya itu adalah proteksi. Proteksi di sini itu baik itu tabungan biasa, dana darurat, asuransi, itu aku masuknya ke proteksi. Sedangkan yang ketiga itu ada investasi. Investasi itu bisa saham, reksadana, obligasi. Terus yang keempat, nah ini piutang. Kak, itu piutang itu wajib banget lah kita perhitungkan soal piutang ini. Jangan sampai lebih daripada 30% nanti uang kita habis sama utang. Yang kelima ini adalah
kebutuhan primernya, yaitu kebutuhan rutin bulanan. Sedangkan yang keenam yaitu kita liburan dan hiburan, itu masuknya ke poin keenam. Jangan sampai kebalik nih, dari 6 ke 1 ya. Jadi dari 1 ke 6 itu bebas ya, nggak ada standarnya. Mau kayak tadi, mau saving, living, giving, nggak apa-apa. Mau dibagi 4, primer, sekunder, pembayaran ke pihak ketiga yang wajib itu, baik itu piutang maupun bayar asuransi, dan yang keempat yang mau saving, itu terserah, beda semua orang lebih nyamannya di mana. Itu lebih kepada cash flow nih. Jadi si cash flow-nya kan udah kita kelompok-kelompokin nih. Nah, sebenarnya nggak boleh sih pakai aturan kayak persentase gitu. Cuma untuk kayak mendetek awal tuh nggak apa-apa kita pakai persentase, kayak wah ternyata nih di kebutuhan sekunder kita itu besar tuh yang tadi liburan dan hiburan. Dari penghasilan kita, misalnya total 8 juta itu tuh yang kelompok ketiga ini, ternyata sekundernya itu bisa sampai 5 juta. Kan itu bebannya itu besar banget kan di sekunder, harusnya dia bisa juga lebih saving. Nah, bisa biar ngebagi itunya dulu Kak. Ternyata bisa jadi investmentnya itu 0% gitu kan. Nggak apa-apa, itu bagi dulu tuh si cash flow-nya udah kita persentasekan. Mulai deh kita dengan cash flow baru kita mau seperti apa. Yang tadi yang bisa dipangkas itu untuk orang yang tipe 3 ya, bisa dipangkas. Tapi orang yang tipe 2 nih, karena si pendapatan dan pengeluarannya sama-sama, karena ini si pengeluarannya primer semua, gimana dong Kak? Nggak bisa nabung, nggak bisa saving. Ya udah, mau nggak mau kita cari pendapatan lain dong Kak, gitu sih. Itu cash flow itu penting. Soal budget plan, nah kenapa saya membedakan antara cash flow dengan budget plan? Kalau cash flow itu lebih kepada mendeteksi posisi kita di mana. Kalau budget plan itu lebih kepada kita menjalankannya pada saat aktualnya di bulan itu. Bener nggak sih yang udah kita plankan itu sesuai gitu di cash flow sama si budget plan ini. Kita cek, oh ternyata budget plannya udah bener nih Kak, sesuai dengan cash flow kita. Tapi itu agak sulit sih. Untuk awal-awal nggak apa-apa. Untuk awal-awal masih yang kayak melenceng sedikit nggak apa-apa. Namanya kita kan belum cash flow terapi dong. Nggak bisa kita langsung kayak wah saklek A gitu ya, harus B, itu nggak bisa. Nggak apa-apa, jalanin dulu aja sih habitnya, mulai kayak habit yang baiknya dulu sedikit-sedikit. Ntar juga budget plan-nya juga jadi bakalan lancar. Budget plan kalau aku biasa buat untuk bulan ini, dan 3 bulan ke depan udah dibaca apa kalau terjadi kayak gini harus bagaimana. Itu udah dibuat untuk bulan ini dan 3 bulan yang akan datang. Setiap bulan selalu continue kayak gitu. Nah, yang terpenting itu kita juga harus ngaudit nih Kak, antara aset versus hutang. Kenapa? Jangan ngerasa nih kita udah punya rumah, udah punya mobil, tapi itu masih cicilannya masih banyak Kak. Ketika kita ngitung si asetnya, oh aset kita ada segini, hutangnya ada segini, bisa bisa jangan-jangan kita bangkrut loh. Kalau terjadi apa-apa, si utang ini harus dibayar dengan aset kita nggak nutup, itu harus hati-hati. Makanya aset versus utang itu penting, itu harus kita hitung. Aset ada apa aja? Tadi yang udah dijelasin kan, ada aset lancar. Aset lancar itu berupa tabungan, berupa deposito, tapi depositonya yang fleksibel ya nyarinya. Apalagi ya? Ya pokoknya itu kalau aset lancar sesuatu yang bisa dicairkan dengan cepat. Kalau aset investasi itu seperti saham, reksadana, obligasi. Jadi sesuatu yang ngasih kita return atau keuntungan, itu masuknya ke investasi. Terus kalau properti itu masuknya ke investasi apa enggak? Pasti pertanyaannya itu kan. Properti itu bisa jadi investasi, bisa jadi enggak. Kalau yang enggak apa? Kalau propertinya ditempatin sama kita sendiri, ya itu namanya aset guna. Kalau propertinya disewakan, itu namanya aset investasi baru gitu. Kendaraan juga sama, kendaraan digunakan kita pribadi, aset guna. Kalau yang disewakan, aset investasi. Karena kan dia ngasih keuntungan tuh per bulan kan, kendaraan atau properti yang disewakan. Kalau yang kita gunakan, nggak ngasih keuntungan ya kan Kak? Nilainya 0. Nah, terus di sini juga kadang aku ngebagi menjadi 4 sih sama aset lainnya. Aset lainnya itu seperti apa? Kadang suka ada aja ya yang minjem, ya nggak sih, minjem uang ke kita. Nah itu gue biasanya dimasukinnya ke aset lainnya, kayak perhiasan, masukin ke aset lainnya. Perhiasan ya, bukan logam mulia. Kalau logam mulia aku masuknya ke aset lancar sih, karena itu bisa dicairin secara cepat gitu. Kalau orang ada yang bilang logam mulia masuk ke investasi, ya udah sih itu terserah ya. Setiap orang mempunyai sisi yang berbeda sih untuk hal itu. Gitu. Jadi untuk di posisi harus kita tahu posisi keuangan itu ya ada 3. Cek aset versus utang yang ke-1, yang kedua kita bikin cash flow-nya dulu. Udah, tapi harus jujur bikin cash flow-nya saat ini yang kita lakukan. Terus kita revisi. Yang ketiga kita bikin budget plan. Nah, untuk yang goals ini ya itu sih gampang sih, tergantung kitanya mau goalsnya apa.
Misalnya kayak aku nih Kak, aku mau pensiun. Nanti pas pensiun aku pengen punya dana sekian, misalkan ya berapa M. Nah yaudah, aku mau pakai produk keuangannya itu pakai produk investasi nih, pakai saham. Ya udah, aku investasi di saham nih untuk dana pensiun. Tapi untuk dana darurat, ya nggak bijak juga aku kalau simpan di saham. Ya udah, aku simpannya di mana? Ya udah deh yang aman. Reksadana pasar uang itu kan aman ya. Kok yang satu agresif, yang satu konservatif banget nih? Yang nggak apa-apa, karena kan balik lagi ke risk profile-nya. Karena dana darurat itu kan nggak harus dapat keuntungan gitu. Yang penting si nilai kita itu terjaga dan termakan inflasi gitu kan. Jadi mau disimpan di reksadana pasar uang boleh, mau disimpan di Falas valuta asing ya, bukan forex, hati-hati. Saya di sini berceritanya Falas valuta asing yang dibeli di bank. Nah, misal mau disimpan di produk perbankan deposito, tapi deposito hati-hati. Ada juga deposito tuh yang nggak fleksibel. Jadi ketika kita pas mau mencairkan nih sebelum jatuh tempo, itu harus ada H-2 minggu, H- sekian. Nah, kita jangan ambil deposito tersebut. Jadi ketika kita mau beli deposito, ya bijak dulu lah, tanya-tanya dulu konsepnya seperti apa. Kalau kita mencairkan sebelum jatuh tempo, ada penaltinya atau enggak, harus bayar berapa, terus pencairannya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pelajari, jangan asal beli. Seperti itu sih Kak. Jadi karena ini basic triangles rules, berkaitan semuanya antara risk profile, posisi keuangan, sama tujuan atau goals ini tuh, ya kita harus lebih paham dan kita harus lebih aware gitu. Gini deh Kak, ketika apalagi soal produk keuangan ya, masih ada aja investasi bodong, ya nggak sih? Masih ada aja yang ketipu beli ini itu gitu. Nah, coba diterapin di diri kita nih. Pasti ketika kalian beli pakaian, aduh repotnya minta ampun ya nggak? Ayo ngaku loh Kak. Ya kan, repotnya minta ampun. Cek toko sana sini. Kadang produknya sama, tapi ngelihat harga di toko ini kayak gini, di toko ini kayak gini. Nah sama aja Kak, ketika kamu beli produk keuangan, please posisikan sama kayak kita mau beli pakaian. Dicek dari toko ini seperti apa, keuntungannya apa, harganya berapa. Cek toko sebelah, cek toko sebelah. Karena ini ngaruhnya itu Kak, aduh pakaian aja yang ngaruhnya cuma setahun 2 tahun, repotnya minta ampun ya. Ngecek sana sini bisa seharian tuh belanja di mall. Masa beli produk keuangan asal beli, ya nggak Kak? Itu kan bisa, wah waktunya lama banget gitu kan. Mau itu yang tadi kan, yang di posisi keuangan kita punya asuransi, ya kita benar-benar gitu memperdalami si asuransi ini, belinya di mana, produknya kayak gimana, jangan asal beli gitu. Jadi setiap produk keuangan harus kita pelajari mendalam. Reksadana banyak banget tuh, reksadana juga pelajari lebih dalam. Kalau kita mau beli produk ini, keuntungannya apa, nanti resikonya bisa kita terima nggak? Nah yang tadi balik lagi ke resiko, ke risk profile, ketika kita yang goals di sini nih, resikonya kita bisa terima nggak? Gitu. Kalau resikonya nggak bisa kita terima, ya jangan dibeli produk keuangannya ketika kita punya tujuan goals itu. Kalau resikonya bisa kita terima, ya udah nggak apa-apa kita beli gitu. Jadi termasuk kepada risk profile, makanya itu saling berkaitan banget nih, kan seperti itu. Oke guys, di video kali ini kita banyak banget pelajaran ya dari Kak Insan tentang keuangan, termasuk aku pertama kali dengerin penjelasannya Kak Insan. Dan emang waktu SMK, aku kan SMK nggak yang namanya jurusannya tentang keuangan, soalnya beda jauh banget. Jadi pertama kali dengerin ini ada gambaran lah gimana caranya investasi nanti kalau kedepannya, terus banyak hal baru lah yang dikasih tahu tentang keuangan. Closing statementnya sih, kenapa saya dari awal bilang profesi saya buruh pabrik tekstil di salah satu perusahaan swasta, ya karena buruh dengan gaji nggak jauh dari UMR aja bisa kok investasi, bisa kok investasi saham, bisa kok beli obligasi, beli reksadana. Jadi apapun profesi kalian, jangan pernah mengucilkan dunia kalian bahwa keuangan, investasi itu untuk orang-orang yang banyak uang, orang-orang kantoran. Enggak, kita buruh bisa gitu. Jadi please dari sekarang cek risiko kalian seperti apa, kalian termasuknya itu posisi keuangannya bagaimana, supaya nanti kedepannya nggak ada drama-drama lagi anak mau masuk SD nggak ada uang, ketika kalian misalkan sakit nggak ada uang dan nggak di cover asuransi. Jadi please dari sekarang wajib banget belajar keuangan. Paling gitu sih Kak.
Oke, makasih banget Kak Insan. Oh ya, kalau buat kalian yang pengen sharing atau tentang pengalaman kalian, boleh ya komen di bawah. Terus kalau kalian pengen tanya-tanya lebih jauh tentang Kak Insan, boleh cek. Boleh langsung aja kita lebih mengenal lebih dekat saya di Instagram saya @insanfauzi, INSANFAUZI. Oke, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, please like, comment, subscribe, and share, dan pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum.